Nun sewu Mbah, dalam konten kemarin kan ada yang di situ panjenengan ngendika bahwasanya panembahan dan panyembahan itu berbeda. Lah kinten-kinten yang dimaksud panjenengan perbedaan ini ku nopo Mbah? Untuk sembahmu Gusti Maha Mulya, caos bekti katur leluhur kita. Wong bilang ing jati nuwuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salamuni. Nek panembahan itu, kalau panembahan itu kan di tiap-tiap desa, di tiap-tiap pedukuhan atau kadus, kalau sekarang itu apa kadus itu gerumbul lah, itu biasanya ada. Dan secara umum panembahan itu ada di setiap desa. Tiap desa itu biasanya untuk umpamanya ini desa Kalisabuk, itu panembahannya adalah panembahan jambu. Kalau Selarang itu penembahannya itu desa Selarang, kecamatan Sugan, Kabupaten Cilacap, itu ronggeng. Nah, kalau penembahan jambu itu misinya, artinya dampaknya itu mencerminkan seperti orangnya kayak buah jambu, musiman gitu loh, musim kaya. Lah terkait dengan panembahan ini, sebenarnya ini adalah di tiap-tiap desa itu adalah sebuah ciri atau sebuah cerminan dari desa itu, yang dimana di situ adalah untuk manembahnya apabila akan hidup di desa Kalisabuk adalah bedah rasanya, itu manembahnya kepada dirinya berarti harus bisa membaca dulu maksudnya. Oh, di Kalisabuk panembahannya penembahan jambu, berarti bedah rasanya kehidupan, manembah kepada dirinya sendiri, berarti saya siap hidup seperti panembahan jambu itu. Gitu. Lah artinya di situ mengapa kaitannya? Mestinya ada season tertentu juga nanti. Mengapa orang Jawa ini nggak punya tempat peribadatan? Gitu. Jadi intinya panembahan itu adalah tempat manembah kepada diri manusia itu sendiri, mengoceti rasa, perasaan, dan mensesuaikan saya akan hidup di desa Kalisabuk, berarti saya harus siap seperti buah jambu itu yang musiman gitu. Rezekinya ya musiman, kadang kepangkatannya juga musiman itu. Makanya kalau dulu amanat di desa saya ini, kalau kamu pingin misuhur atau pingin berderajat tinggi, pergilah dari desa Kalisabuk, jangan di desa Kalisabuk. Artinya ini manembah ngoceti raga kita lah. Kalau penyembahan itu kan sesudah bisa manembah kepada diri kita, baru kita menyembah. Menyembahnya itu kepada siapa? Kalau dalam Jawa ini justru kepada Gusti ini sukma, baru kepada Allah itu loh. Jadi setelah ngoceti panembahan, manembah kepada diri kita, ketemu dengan sukma sejati kita, memahami dengan sukma sejati kita, kodrat hidup kita, terus juga desa kita penembahannya itu apa, lah baru kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Lah menyembah dalam arti Jawa ini, dalam kejawen ini, dalam kebudayaan Adiluhung ini, adalah siapa yang menyembah kepada Tuhan, adalah orang yang caranya menyembah bagaimana maksudnya. Caranya menyembah adalah orang yang bisa mengimplementasikan, karena panembahan itu sudah tahu jalur hidupnya. Oh, kamu jadi petani, oh kamu jadi pedagang, oh kamu jadi satria. Lah ini cara menyembahnya, sebab kalau dalam itu ya alangkah kurang pasnya kalau dalam Adiluhung ini loh, dalam kejawen ini itu kan minta disembah itu kan ya, kalau dalam kejawen atau budaya Adiluhung ini kurang tepat. Tuhan itu adalah perlu
perlu manusia beribadah, artinya menempati posisinya suratan hidupnya untuk jadi apa, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah cara menyembah yang sesungguhnya. Jadi tidak melalui ibaratnya syariatnya menyembah seperti ini, syariatnya menyembah seperti ini, enggak. Tapi menyembah itu ya sadar, tahu kodratnya untuk apa ibaratnya, terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi petani-petani yang betul-betul ya petani, tidak ibaratnya mengukur eksploitas apa keuntungan semata. Wah, ini saya satu bau modalnya sekian. Terus wah, ini berarti saya rugi lah. Ini pantangan kalau dalam ajaran adiluhung, artinya biji satu bisa menjadi 70 setidaknya. Loh kok dia berkata rugi? Lah ini loh yang ya setelah manusia itu tahu dengan panembahan, bisa mengetahui apabila menungsa itu menembah dulu kepada dirinya hal-hal yang seperti itu. Jika tidak bisa mengetahui itu, ya sia-sialah. Makanya petani kok rugi, bisa dibayangkan kan. Lawang nanam satu bonggol saja bisa tumbuh beberapa buah. Loh kok dia para petani sekarang bisa mengatakan rugi, kan lucu. Itu karena tidak bisa menembah, karena dia tidak melakukan panembahan dulu. Tapi kalau sudah melakukan panembahan, menembah pada dirinya, nggak beranilah para petani ini mengatakan demikian. Tidak ada istilah petani rugi. Ini perlunya panembahan. Kalau dikaitkan ibaratnya dengan listrik itu, ya ini sebagai ardennya. Jadi ibaratnya sebelum ini kebakar cara anunya, menjadi anu yang gede, membara, setan ini menggoda lebih gede lah, taruhlah kalau dalam istilah yang dikaitkan dengan sana. Ini ada peredamnya, lari ke bumi. Nah, itulah fungsi panembahan. Nah, kalau menyembah itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi bagaimana caranya menyembah, intinya itu adalah melaksanakan kodrat hidup, tulisnya hidup, garis titis tulisnya hidup, terus itu dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya sehingga bisa bermanfaat dalam artinya untuk orang banyak, sehingga dia betul-betul tidak sia-sialah dalam hidup dan dipandang oleh dirinya sendiri, juga oleh alam ini, oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai orang yang sukses caranya dalam fidunya wal akhirat, bukan berarti kepada kekayaannya, tapi kepada kesadaran surasa hidupnya. Jadi intinya panembahan itu adalah untuk ngaji rasa dan bedah surasanya hidup. Sekali lagi saya katakan, untuk ngaji rasa dan bedah surasanya hidup, itulah panembahan. Lah penyembahan itu adalah pelaksanaan hidup sesuai garis titis tulisnya diri sendiri. Setelah menembah, tahu pada kodrat hidupnya, garis titis tulisnya itu, dan laksanakanlah dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga niscaya akan selamat fi dunya wal akhirat, tanpa ada sebuah perhitungan yang itu, tapi yang tertentu untuk profitisasi yang berlebihan. Profit itu ya ibaratnya untung boleh, tapi tidaklah berlebihan, sehingga sadermo hang lampai. Sadermo hang lampai artinya ya hanya pasrah dalam pelaksanaan, nantinya segala sesuatu berserah diri kepada Tuhan. Itulah yang kepada alam dan kepada Allah lah, alam Allah. Sehingga murnilah hidup ini tidak ada sebuah kemencengan atau kekeliruan dalam pelaksanaan hidup, baik di dunia maupun di hari akhirnya. Terima kasih. Kaki sabdo palon pamon nuswantara, leluhuring srandil kiri mandala. Ini kan itu Ratu Kidul punya itu, ya kayak panembahanku gitu. Demit-demit Kidul panembahan selain kamu menembah kepadaku, ya menembah kepada bojoku lah, panembahan Senopati. Sehingga itu panembahan tadi nyumuk caranya.
julukan dari aku yang itu Panembahan ngawur kowe nam iki cara aku. Nah, nek Oh inggih Panembahan iki. nek wong daerah Segara Lor wonten Panembahan apa mboten? Wonten. Dulunya tetap ada. Asli-aslinya itu kan Majapahit, belum ada Demak, ada semua. Berarti memang sudah dari dulu ada. Setiap desa pasti ada. Begitu bubrak pasti ada. Nah, biasanya terus istilahnya itu dari dasar. Begini loh Mas. Umpamanya kita yang kita alami saja nang dhuwur. Dewek saya khususnya ngerti apa rada mites nang kono aku. Nang kidul, Pajimoto apa-apa itu dulu. Terus nang kulon, sapa nang wetan, sapa. Nah, ini yang caranya terus tempat si gaib itu jadilah Panembahan gitu. Nah, karena kemudian digunakan semisal untuk bertapa atau untuk semedi, terus menjadi petilasan. Petilasan. Tapi ya nama itu ibaratnya alas kain jenenge alas Mogologo ibaratnya itu. Seperti itu. Berarti bisa saja Panembahan Mogologo. Akhirnya kan seperti itu Panembahan. Jadi manembahnya. Nah, terus siapa itu Mogologo di situ kan? Jadi nek Gunung Selok terutama ke sing tinggal Ninyong ya tetap alasnya jenenge alas Mogologo. Mogologo cara arti harfiah yang monggo lah. Itulah gamu, tempat untuk bedah surasa, tempat untuk bedah rasa ibaratnya. Ngulir budi lah caranya. Ngulir budi gimana? Mengurai diri caranya. Ngulir budi.